Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Perindak, yang saya hormati para bidang di Bapeda, yang selanjutnya boleh para bidang di Bapeda, kemudian dari Bulog dan teman-teman sekalian yang ikut tulis pada siang hari ini. Saya akan membacakan bagaimana kondisi inflasi di Kabupaten Konawe bulan November 2024. Inflasi di bulan November tahun 2024 di Kabupaten Konawe sebesar 1,03%, di mana inflasi year-on-year November 2024 terhadap November 2023 sebesar 0,20%. Kemudian untuk inflasi tahun kalender November 2024 terhadap Desember 2023 itu sebesar 0,05%. Jika kita melihat perkembangan inflasi dari bulan ke bulan, untuk di November itu terjadi inflasi yang cukup tinggi karena awalnya di Oktober itu terjadi deflasi, kemudian di November terjadi inflasi. Kalau kita lihat terjadi ada beberapa komoditas yang terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Jika kita melihat inflasi bulan November untuk kelompok pengeluaran, di kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu inflasi terjadi 2,48%, dengan andilnya sebesar 1,02%. Sedangkan pakaian dan alas kaki, kemudian perlengkapan, peralatan dan peliharaan rutin rumah tangga juga informasi indikasi dan berdasar keuangan kelompok pendidikan kelompok pendidikan dan kelompok pendidikan makanan dan minuman atau restoran itu datanya sangat kecil, jadi mendekati baik inflasi maupun adilnya. Kemudian untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga itu masih terjadi inflasi 0,01%, di mana andil inflasinya itu sangat kecil atau mendekati nol. Di kelompok pengeluaran transportasi itu terjadi inflasi sebesar 0,5%, di mana harganya sebesar 0,01%. Dan untuk pengeluaran peralatan pribadi dan jasa lainnya itu terjadi inflasi sebesar 0,4%, dan harganya sangat kecil mendekati. Dengan inflasi November sebesar 1,03%, dan kita lihat penyumbang inflasi di beberapa komoditas, 10 komoditas komoditas andil inflasi yang sebesar 1,03% ada tomat, itu memberikan andil 0,28, kemudian ikan air, ikan dulu itu jamu itu memberikan andil 0,5%, dan memberikan andil 0,8%, ikan sayur memberikan andil 0,14%, ikan gabus memberikan andil 0,13%, kemudian daun singkong memberikan andil sebesar 0,9%, itu dan bawang merah memberikan andil 0,1%, dan
andil 0,07% dan andil mampu memberikan andil 0,06%. Kemudian jika kita lihat penyumbang inflasi, juga kita bisa melihat ada penyumbang deflasi beberapa komoditas, 10 komoditas terbesar yang memberikan andil inflasi terhadap inflasi November sebesar 1,3%. Itu adalah beras, di mana hasilnya minus 0,5%. Kemudian telur ayam beras memberikan andil deflasi 0,5%, pisang memberikan andil 0,04%, begitu juga dengan jeruk nipis. Kemudian upaya ikan dan panjang memberikan andil sebesar minus 0,02%. Kemudian terong dan cabai merah itu memberikan andil 0,01%. Sementara kalau putih yaitu bukan berarti nol, tapi nilainya sangat kecil, dengan andil sangat kecil, 0,00. Kemudian jika kita melihat inflasi year on year tahun 2024 bulan November itu sebesar 0,2%, kita melihat perkembangannya, bahwa ya rata-rata juga ini terjadi kenaikan jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Jadi di Oktober deflasi 0,63%, kemudian naik di 0,2% untuk November. Jika kita melihat di kelompok pengeluaran, itu di kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau terjadi inflasi year on year sebesar 0,35 dengan andil 0,16. Kemudian pengeluaran pakaian dan alas kaki terjadi inflasi sebesar 0,14% dengan andil 0,1%. Kemudian kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga ini terjadi deflasi sebesar 0,78%, juga hasilnya memberikan hasil deflasi sebesar 0,09%. Perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga 3% dengan hasil sebesar 0. Kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan ini terjadi deflasi juga yang cukup besar, minus 2,32%, sebesar minus 0,12%. Di tempat pendidikan ini terjadi inflasi 0,3% dengan andil 0,01%. Untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya ini sangat kecil, mendekati nol, begitupun dengan andil inflasinya. Untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran terjadi inflasi 0,72% dengan andil 0,4%. Dan untuk kelompok pengeluaran dan jasa lainnya terjadi inflasi sebesar 0,95% dengan andil 0,05%. Kemudian jika kita melihat komoditi penyumbang inflasi terhadap year on year di bulan November, itu ada 10. Yang pertama itu sigaret mesin dengan andil 0,4%, kemudian tomat 0,29%, kemudian rokok sigaret kretek tangan itu memberikan andil 0,13%, begitu juga dengan bawang merah dengan andil 0,13%. Kemudian komoditi daging ayam ras dan minyak goreng memberikan andil sebesar 0,12%. Kemudian emas perhiasan memberikan andil 0,08%. Kemudian bayar dan iklan mencair masing-masing
masih memberikan andil sebesar 0,20% dan sepeda motor memberikan andil sebesar 0,06%. Ada juga beberapa komoditi yang memberikan sumbangan deflasi terhadap inflasi year on year yang setiap komoditas terbesar yang memberikan deflasi yaitu ikan bandeng dengan minus 0,37%, kemudian pisang dengan minus 0,18%, kemudian beras memberikan andil minus 0,16%, kemudian pembengkar teror masing-masing memberikan andil sebesar minus 0,15%, kemudian sagu memberikan andil minus 0,14%, kemudian konsular memberikan andil minus 0,13%, kemudian bahan bakar rumah tangga memberikan andil minus 0,11%, kemudian pepaya memberikan andil minus 0,9%, dan ikan alam memberikan andil minus 0,08%. Kemudian jika kita melihat inflasi antar kota di Provinsi Sulawesi Tenggara pada bulan November, untuk di Provinsi Sulawesi Tenggara IHK sampai dengan November, indeks harga konsumennya sampai dengan bulan November itu 106,25 dengan inflasi year on year-nya 1,05% dan inflasi non-tunainya 0,29%. Untuk di Kabupaten Konawe itu konsumennya sampai dengan November sudah mencapai 106,63% dengan inflasi year on year-nya 0,2% dan inflasi non-tunai sebesar 1,03%. Di Kabupaten Kolaka, indeks harga konsumennya sebesar 106,9 dengan inflasi year on year yang 2,09% dan inflasi non-tunainya 0,09%. Untuk Kota Kendari, indeks harga konsumennya berkisar 105,82 dengan inflasi year on year-nya 0,79% dan inflasi non-tunainya sebesar 0,14%. Untuk Kota Bau-Bau, indeks harga konsumennya sudah mencapai 106,34 dengan inflasi year on year-nya 1,61% dan inflasi non-tunainya 0,14%. Jika kita lihat beberapa kabupaten Sulawesi Tenggara bahwa tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Kolaka 2,09%. Dan inflasi year on year yang terendah terjadi di Kabupaten Konawe 0,2%. Pada bulan November 2024 terjadi inflasi non-tunai sebesar 1,03% di Kabupaten Konawe. Inflasi year on year-nya sebesar 0, inflasi year to date-nya sebesar 0,05%. Ini utama inflasi bulan November yang sebesar 1% secara non-tunai adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 1,02%. Kemudian komoditas penyumbang utama inflasi tersebut antara lain tomat, ikan garam atau ikan benggol, bayam, ikan teri, ikan habis, daun singkong, telur hijau, bawang merah, daging ayam dan kangkung. Penyumbang utama inflasi bulan November 2024 secara year on year sampai dengan November itu makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil 0,16%. Komoditas penyumbang utamanya inflasi pada kelompok adalah rokok, sigaret, kretek mesin, tomat, sigaret, kretek tangan, bawang merah, daging ayam ras, minyak goreng, bayam, dan ikan bakaya. Di kelompok transportasi dengan andil 0,06%,
Komoditas penyumbang utamanya yaitu sepeda motor, pelumas oli mesin, dan biaya pengiriman barang. Untuk di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,05%, komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan. Demikian yang bisa disampaikan dalam perkembangan indeks harga konsumen di Kabupaten Konawe pada bulan November 2024. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.